Hai. Kali ini kita melanjutkan perjalanan Cuyun ke dinasti Xia untuk mengikuti ujian menjadi murid Pavilion Wenjian. Penasaran gak sih apa yang bakal terjadi sama Cuyun? Oke, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Check it out.没想到仅仅不错，省去了我不少伪装的功夫。来了。 Setelah part 11 kemarin, pada part kali ini scene dimulai dengan memperlihatkan 3 orang yang sedang dikejar dan akan dirampok.把东西都交出来吧，我可以饶你们。 Orang yang dikejar itu bernama Teng Qing yang merupakan putra raja kerajaan King Song. Di saat itu, Cuyun sedang melintas tempat tersebut. Lalu, Teng Qing memanggil Cuyun dan meminta bantuannya, dan akan memberikan imbalan jika Cuyun bisa menahan perampok-perampok tersebut. Kemudian, perampok tersebut langsung menyerang Cuyun, padahal Cuyun belum mengatakan apa-apa. Tapi, Cuyun dengan gerakan pedangnya bisa mengalahkan mereka. Teng Qing pun berterima kasih kepada Cuyun, tapi di sini Cuyun tak merespon Teng Qing dan langsung pergi melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Cuyun sampai di sebuah kota dekat tempat pemilihan murid Pavilion Wenjian yang akan diadakan beberapa hari lagi. Dan setelah menggali informasi tentang ujian penerimaan murid Pavilion Wenjian, Cuyun ini pergi ke sebuah tempat yang cukup ramai. Dan ada sebuah prasasti di sana. Di sini dijelaskan bahwa prasasti ini didapatkan oleh Xia Qincheng, putri pertama dinasti Xia, pada 3 tahun yang lalu. Dia ini sangatlah cantik dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Prasasti pedang ini sangatlah misterius dan bahkan murid Pavilion Wenjian yang berada di ranah Yindangnyang tidak bisa menghancurkannya. Di sini, Cuyun bertemu lagi dengan Teng Qing dan mereka saling berkenalan. Tapi saat perkenalan, Cuyun mengganti namanya menjadi Luo Yun. 还不知兄弟如何？洛云，好名字。那敢问？ Di sini, Teng Qing menjelaskan bahwa sang putri Qincheng berkata jika ada yang dapat menghancurkan prasasti tersebut, maka putri Qincheng akan bersedia menikah dengannya. Dan karena hal itulah, para jenius-jenius dari kerajaan lain berkumpul. Tak lama, setelah itu ada 2 orang yang saling adu mulut untuk membuktikan siapa yang pantas untuk dapat menikahi putri Xia Qincheng. Mereka adalah Feng Ji, jenius dari dinasti Qianwu, dan Bai Muchen yang ilmu pedangnya sudah mencapai penggabungan manusia dengan pedang, dan hal itu dianggap jenius di sini. Di sini, ilmu pedang itu dibedakan menjadi 4 ya. Tingkat pemula, tingkat menengah, tingkat puncak, dan penyatuan manusia dengan pedang. Dan tak lama, Putri Qincheng datang. Ia kemudian menyuruh mereka untuk langsung mencoba menghancurkan prasasti itu saja, dan jangan banyak bicara. Mereka pun mencoba menghancurkan prasasti itu dengan sombongnya. Namun, mereka berdua tidak bisa menghancurkannya.失败就是失败，不管你长剑动。
Lalu di saat Bai Mucheng sedang sedikit dipuji oleh Putri Qinceng karena ia sedikit menggores prasasti tersebut, Chun ini kemudian berkata ingin mencobanya juga. Di sini Bai Mucheng sempat kesal karena Chun mengganggunya. Namun Putri Qinceng mempersilahkan Chuyun untuk mencobanya. Semua orang-orang di sini awalnya meremehkan Chuyun. Namun yang terjadi adalah ya, Chuyun dapat mengajukan prasasti tersebut, dan Chuyun juga mendapatkan sebuah patahan pedang kuno legendaris dari prasasti itu. Orang-orang yang melihat itu pun terheran-heran. Selain terkejut, Bai Mucheng juga kesal melihat Chuyun bisa menghancurkannya. Dia tidak terima Chuyun bisa mendapatkan Putri Qinceng dan ingin menyerang Chuyun. Tapi Putri Qinceng menghentikannya. Namun, Chuyun di sini juga menjelaskan kepada Putri Qinceng bahwa dia sudah memiliki istri dan Chuyun ini ingin mencoba menghancurkan prasasti itu memang karena tertarik ingin mencobanya, bukan untuk hadiahnya, dan meminta maaf untuk menolak tawaran hadiah yang telah ditetapkan oleh Putri Qinceng. Di sini, Putri Qinceng tidak marah dengan hal itu, dan dia lalu mengundang Chuyun untuk pergi ke kediamannya. Hal itu dilakukan agar Chuyun tidak diserang oleh orang-orang karena telah berani menolak Putri Qinceng. Chuyun pun menerima undangan tersebut. Malamnya, Chuyun sudah berada di kediaman Putri Qinceng. Di sini, Putri Qinceng menanyakan kepada Chuyun apa yang sebenarnya Chuyun lakukan, sehingga bisa menghancurkan prasasti tersebut. Karena Putri Qinceng ini juga sudah mencapai tingkat penyatuan pedang dan manusia, namun belum bisa menghancurkannya. Kemudian, Chuyun menjelaskan 3 tingkatan lain dari tingkatan penguasaan pedang yang telah disebutkan sebelumnya. Dan jika Putri Qinceng sudah mencapai salah satu dari tingkatan itu, maka bisa merasakan rahasia dari prasasti tersebut dan bisa menghancurkannya. Dan juga masih ada banyak tingkatan kemahiran pedang lainnya, dan itu tak berujung. Setelah sedikit memberikan arahan ke Putri Qinceng, Chuyun kemudian berlatih dan mencoba menyatukan kekuatan pedang patah yang didapatkan ke tubuhnya. Esok harinya, Putri Qinceng mengajak Chuyun untuk pergi ke perkumpulan para jenius dari berbagai dinasti. Di pertemuan tersebut juga akan ada sebuah pelelangan, dan Putri Qinceng mendengar akan ada murid pavilion Wanjian yang akan datang, yaitu Chang Mingyang. Mendengar nama itu, Chuyun langsung teringat akan dendamnya kepada Chang Mingyang, dan dia pun menerima ajakan Putri Qinceng untuk pergi ke pertemuan tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di pertemuan tersebut, dan Bai Mucheng melihat Chuyun. Kemudian ia pun mengejek Chuyun karena baginya Chuyun tidak pantas berada di sini karena kultivasi Chuyun yang rendah. Di sini Putri Qinceng membela Chuyun, namun Feng Xi juga ikut kesal dan dia pun menantang Chuyun untuk bertarung. Chuyun pun tentu saja menerima tantangan itu dan mereka pun bertarung. Setelah mengalahkan Feng Xi, Chuyun juga menantang Bai Mucheng untuk melawannya. Dan karena malu jika tidak berani melawannya, Bai Mucheng pun menerima tantangan itu. Namun lagi-lagi, Chuyun bisa dengan mudah mengalahkannya. Tak lama, Chang Mingyang dan pasukannya datang.
Ternyata kedatangan ini adalah untuk memperingati semua yang ada di pertemuan ini untuk tidak boleh menyerang keluarga Qin dan keluarga Chang dalam ujian memasuki pavilion Wenjian. Orang-orang di sana merasa keberatan karena mereka menganggap keluarga Qin dan Cheng mengandalkan kekuasaan Chang Mingyang untuk melakukan tindakan semena-mena. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Chang Mingyang sempat melihat ke arah Cuyun, namun tidak mengenali Cuyun. Setelah itu, pelelangan pun dimulai dan dipimpin oleh Master Pedang Pavilion Wenjian bernama Master Chang Qing. Semua orang-orang diberikan list barang yang akan dilelang. Dan Putri Qin Cheng menginginkan salah satu pedang di situ, karena pedang itu akan meningkatkan 40% kekuatannya dan sangat sempurna jika digabungkan dengan kekuatan Putri Qin Cheng. Singkat cerita, pedang yang diinginkan Putri Qin Cheng pun dilelang, dan Putri Qin Cheng ikut dalam penawaran pedang tersebut. Namun ternyata Chang Mingyang juga menginginkan pedang itu, dan karena Chang Mingyang menawar dengan harga yang Putri Qin Cheng tidak bisa beli, dia pun pasrah. Tetapi di sini Cuyun ikut menawar dan langsung menawar dengan harga tinggi. Chang Mingyang pun kesal. Dan Cuyun berhasil mendapatkan pedang itu dan memberikannya kepada Putri Qin Cheng. Setelah itu, barang selanjutnya pun dilelang, dan Chang Mingyang menginginkan barang itu. Dan awalnya dengan mudah Chang Mingyang hampir bisa mendapatkan barang tersebut. Tapi Cuyun ikut menawar barang itu dan mereka pun saling menaikkan harganya. 110万枚200万枚灵石，210 ，300万枚灵，310万枚灵石。 Di sini, Chang Mingyang sangat kesal karena Cuyun sepertinya mengejeknya. Dan sampai akhirnya, Chang Mingyang menawar gelang itu dengan harga yang sangat tinggi. Cuyun pun tersenyum dan mengeluarkan kata-kata selamat kepada Chang Mingyang karena memenangkan gelang yang biasa-biasa saja dengan harga yang sangat tinggi. Karena kesal, Chang Mingyang pun berniat menyerang Cuyun, tapi dihadang oleh ketua lelang karena tidak boleh ada pertarungan di sini. Lalu, barang terakhir pun dilelang. Ini adalah sebuah pedang yang sangat berat dan pedang ini merupakan milik Chang Mingyang yang ditemukan di suatu tempat rahasia. Pedang itu seperti tidak biasa dan sangat misterius. Tapi pedang ini tidak ada yang bisa menggunakannya. Dan bahkan ayah Chang Mingyang tidak bisa menggunakan kekuatan pedang tersebut. Di sini karena tidak ada yang menawarnya, Cuyun pun langsung menawar pedang itu. Chang Mingyang di sini tak rela barangnya dibeli oleh orang yang telah mempermainkannya. Dia pun berniat menaikkan harga pedang tersebut. Tapi sayangnya, sang pemilik barang yang dilelang tidak boleh melakukan penawaran. Chang Mingyang pun semakin kesal. Dan akhirnya pedang itu pun didapatkan oleh Cuyun. Di saat melihat pedang tersebut, Cuyun menyadari bahwa pedang ini sangatlah misterius dan hebat. Dan kemungkinan pedang itu milik seorang praktisi dewa. 没想到我仅用了110万枚灵石。 Setelah lelang selesai, Cuyun dan Putri Qin Cheng dihadang oleh Chang Mingyang. Untungnya datang Master Chang Qing dan mengingatkan bahwa tidak boleh ada perkelahian di sini. Dan jika tetap berkelahi, maka akan dibunuh tanpa ampun. Dan dengan kesal, Chang Mingyang mengingat nama Luolan dan akan melihat penampilannya di ujian Pavilion Wenjian. Di sini, Master Chang Qing memperingati Cuyun untuk tidak mengikuti ujian tersebut. Karena Cuyun telah memprovokasi Chang Mingyang pada pelelangan tadi. Dan kemungkinan jika Cuyun ikut ujian tersebut, maka dia akan mati. Namun, Cuyun tak gentar akan hal itu. Setelah itu, kita diperlihatkan ke kediaman King Kong. Dan dulu juga ikut Chang Mingyang menyerang Cuyun. Dan tiba-tiba Cuyun datang ke tempat tersebut dan membunuh pengawalnya. Dan Cuyun mengatakan kedatangan ini adalah untuk membunuhnya. Dan kemudian mereka pun bertarung. 重天4，那我就送你一程。居然动用这柄废剑，果然是雷。Di sini, King Kong heran mengapa Cuyun bisa mengendalikan pedang yang dilelang itu. Dan sebelum King Kong dibunuh, Cuyun mengakui siapa identitas dirinya. 流云皇朝，云腾商会楚星云。 Setelah mendengar hal itu, King Kong pun terheran sejenak dan langsung dibunuh oleh Cuyun. 你没资格吃。
Sebelum meninggalkan tempat itu, Chun menemukan batu giok dari saku King Kong. Batu ini ternyata akan digunakan keluarga Qin dan keluarga Cheng sebagai strategi mereka dalam ujian pavilion Wanjian. Setelah itu, singkat cerita Chun kembali ke kediaman Putri Qin Cheng, dan Putri Qin Cheng agak khawatir dengan Chuyun, dan dia menyarankan agar Chuyun tidak kemana-mana sebelum ujian dimulai. Chuyun pun mengiyakan hal itu. Singkat cerita, hari diadakan ujian pun tiba. Puluhan jenius dari berbagai dinasti pun berkumpul. Lalu Master Pedang Chungking sebagai pengawas pun menjelaskan aturannya, yang mana ujian akan diadakan selama 1 bulan. Dan 10 orang pertama akan diizinkan masuk ke kolam pemurnian pedang, yang mana dapat meningkatkan bakat seseorang yang masuk ke sana. Di sini, perlombaan itu juga diawasi oleh Chang Chi Xiao. Dan sebelum lomba dimulai, Chun melihat bahwa di kelompok Chang Mingyang ada beberapa orang yang kekuatannya di atas batas untuk mengikuti ujian ini. Dan sepertinya mereka dimasukkan secara diam-diam. Namun, Chun tidak menyerah dan tidak akan membiarkan kelompok itu bersenang-senang. Kemudian, lomba pun dimulai. Jadi, semua peserta akan masuk ke dalam sebuah kolam. Dan setelah masuk ke sana, mereka akan dibawa ke tempat yang berbeda-beda. Tapi tujuannya adalah sama, yaitu menuju ke tempat akhir dari tempat itu selama 1 bulan. Dan setelah itu, mereka akan dinyatakan lulus. Mereka pun kemudian masuk ke kolam itu dan juga Chuyun. Oke bosku, sekian dulu part kali ini ya. Dan apakah Chuyun berhasil lulus dari ujian ini? Kita akan tunggu di part selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, serta di share, oke? Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye!